Halo guys, balik lagi bareng gue pembokatnya Max. Berhubung majikan gue lagi di luar kota, jadi gue yang bakal ngisi channel ini. Sahabat spoiler, kali ini Garasi Cinema akan memberikan sebuah alur film yang berjudul The 33. Tapi seperti biasa, sebelum video ini dimulai, gue pasti akan nanyain kabar kalian. Gimana kabarnya? Sabun bolong masih ada? Apa sudah habis? Hahaha, bercanda bro. Oke, para colikiawan, kali ini gue bakal nge-review film berjudul The 33. Film ini adalah sebuah film berdrama bencana survival geografi Amerika Chile yang dirilis pada tahun 2015, garapan Patricia Reiger. Film tersebut berdasarkan pada kisah nyata, yaitu kecelakaan penambangan pada tahun 2010. Di mana ada 33 penambang yang terperangkap di sebuah pertambangan di Chile selama lebih dari 2 bulan. Gimana? Penasaran kan kalian? Oke, editor putar intronya. Film ini dimulai diperlihatkan sebuah pesta, yaitu adalah sebuah pesta para penambang dalam merayakan 45 tahunnya Gomez yang bekerja di dalam tambang itu. Dan besok adalah hari terakhirnya bekerja. Mereka semua bahagia, para penambang itu sudah seperti saudara satu sama lain. Lalu besoknya ke-33 penambang akan segera berangkat bekerja. Mereka semua dalam perjalanan menuju tambang itu berada. Mereka semua bahagia dengan caranya masing-masing. Lalu para penambang sudah siap untuk masuk ke dalam sana. Ada seorang anak baru bernama Carlos. Ini adalah pertama kalinya Carlos menambang, dan itu membuat dia gugup. Wah, tapi sebelum masuk, mereka sempat berdoa dahulu agar diberi keselamatan di dalam sana. Ya, pastilah ya. Pintu yang mereka masuk adalah salah satunya pintu masuk dan keluar. Dan tambang itu memang sudah berpuluh-puluh tahun digali tiada henti. Jadi usianya memang sudah sangat tua. Akhirnya setelah 1 jam perjalanan mereka sampai di kedalaman 520 meter. Sangat jauh dari apapun. Apalagi menuju pintu keluar di atas sana. Mereka langsung memulai pekerjaan mereka. Sampai suatu ketika, salah satu dari mereka melihat retakan besar yang ada di sana. Dan nampak sangat besar sampai membuat penambang itu ketakutan. Sampai akhirnya gempa besar pun terjadi. Wow. Semua penambang langsung lari ketakutan menyelamatkan dirinya masing-masing. Mereka masuk ke dalam mobil untuk segera pergi dari sana. Mereka tidak pergi ke atas, melainkan pergi ke tempat penampungan yang sudah dibuat dan berada di bawah. Mereka yakin karena di atas sudah runtuh semuanya. Jadi, jalan menuju pintu keluar sudah ditutup. Dan akhirnya, gunung yang mereka gali selama berpuluhan tahun benar-benar runtuh. Untung saja tak ada satupun di antara mereka yang meninggal, meskipun di antara mereka ada yang luka berat. Lalu, salah satu di antara mereka melihat sesuatu, dan penambang itu adalah Mario. Di depan Mario ada sebuah batu yang sangat besar dan menutupi jalan satu-satunya. Batu itu sangatlah besar, membuat semua penambang terkagum-kagum melihatnya. Kabar runtuhnya tambang itu sudah tersebar ke keluarganya masing-masing, yang seketika mereka semua khawatir memikirkan nasib orang yang mereka sayang berada di dalam tambang itu. Hanya ada satu jalan keluar, yaitu menaiki tangga yang langsung menuju ke atas. Tapi itu terlalu berbahaya untuk dilakukan, karena gunung itu masih benar-benar tidak stabil. Tapi Mario tahu, jika dia tidak melakukan itu, semua bisa terkubur hidup-hidup di dalam sana. Para keluarga sudah menanti di depan tambang itu, menanti kabar dari pemilik tambang, dan menanti kabar orang yang mereka cintai. Salah satu di antara mereka bernama Maria. Dia selalu mengatakan di mana tim penyelamat berada dan meyakinkan keluarga yang lain untuk tetap bertahan dan menanti jawaban. Kabar itu bahkan sudah terdengar sampai presiden. Menteri Pertambangan pun meyakinkan presiden kalau pemerintah harus ikut membantu untuk menyelamatkan para penambang yang terjebak di dalam sana.
Meskipun tambang itu dimiliki oleh swasta, tapi Menteri Pertambangan itu punya tanggung jawab secara moral. Apalagi di dalamnya terdapat 33 penambang terjebak. Meskipun belum diketahui keadaannya masih hidup atau sudah tewas, tapi mencoba adalah hal yang terbaik. Mereka yang di bawah sana terus mencari informasi bahwa mereka masih selamat. Tapi semua alat komunikasi sudah terputus. Hanya ada satu cara lagi, yaitu satu-satunya tangga yang sedang dinaiki oleh Mario dan teman-temannya. Mario pelan-pelan menaiki tangga itu, meskipun begitu jauh. Sampai dia terhenti karena tangganya buntu di tengah jalan. Mario tak lagi bisa melanjutkan perjalanannya menuju atas. Dia benar-benar sudah pasrah sekarang. Ditambah, tak lama kemudian gempa susulan datang yang mengakibatkan jalan satu-satunya keluar ditutup. Sekarang mereka benar-benar terkubur di bawah tanah dengan kedalaman 600 meter lebih. Mereka pun ketakutan dan berdoa agar mereka berhasil diselamatkan. Meskipun mereka tahu hal itu sangatlah tidak mungkin. Mereka yakin bahwa perusahaan tidak mau mengeluarkan jutaan US dollar untuk menyelamatkan mereka dari dalam sana. Besoknya menteri itu datang ke lokasi pertambangan. Para wartawan sudah berada di sana. Kabar penambang itu bahkan sudah sampai penjuru dunia. Maria mengatakan kepada pihak menteri bahwa dia harus melakukan apapun untuk menyelamatkan penambang yang masih terjebak di bawah sana. Maria yakin bahwa mereka semua masih hidup. Menteri itu menemui pihak yang bertanggung jawab atas tambang itu. Tapi ternyata pihak tambang tidak bisa melakukan apapun karena begitu banyak uang yang akan dikeluarkan untuk menyelamatkan penambang dari bawah sana. Dan juga kemungkinan selamatnya hanya sedikit. Jelas ketika menteri itu mengabarkannya pada keluarga korban, mereka marah bukan main. Karena terlihat tak ada upaya satupun untuk menyelamatkan keluarga mereka. Para penambang kini malah ribut satu sama lain, yaitu merebutkan makanan yang terdapat di tempat itu satu-satunya. Kemudian Mario langsung memisahkan mereka semua. Sekarang Mario lah yang menjadi pemimpin mereka, meminta mereka untuk berlaku adil satu sama lain. Makanan itu adalah salah satu cara untuk mereka bertahan hidup di bawah sana. Jadi semua harus dibagi adil, dan dibagi hanya 1 hari sekali. Dan sekarang mereka mengutus Mario untuk memegang kendali atas makanan itu, dan juga atas keselamatan mereka semua. Lalu presiden menghubungi kenalannya yang sangat ahli dalam bidang pertambangan yang bernama Andre untuk membantu menteri itu menyelamatkan ke-33 penambang yang terjebak di dalam sana. Andre mulai menjelaskan rencana untuk menyelamatkan para penambang yang terjebak di dalam sana, yaitu dengan mengebor sebanyak-banyaknya, karena kemungkinan setiap bor akan melesat mengarah ke para penambang itu. Dan itu pun kemungkinan memang kecil, tapi hanya itulah cara yang bisa dilakukan. Di bawah sana Mario mulai membagikan susu untuk mereka semua. Mario membagikan dengan seadil-adilnya agar semua orang kebagian susu. Wah, kira-kira susunya rasa apa itu ya? Tak ada lagi yang lebih dan tak ada juga yang kurang. Alat-alat pengeboran pun kini didatangkan. Para keluarga korban senang bukan main. Dan itu artinya masih ada harapan untuk penambang yang ada di bawah sana agar bisa selamat. Lalu para penambang itu mulai mendengar sebuah bor dari atas. Itu adalah suara harapan yang membuat mereka semua kembali merasa hidup. Untuk para keluarga korban yang menunggu di depan gerbang, sang menteri membuat fasilitas untuk mereka di sana. Mulai dari ruang makan, ruang menginap, tempat belajar untuk anak-anak, sampai ruang kesehatan. Semua itu dibuat oleh sang menteri semata-mata untuk keluarga penambang, agar mereka senantiasa berada di tempat yang aman. Selagi menunggu orang yang mereka sayangi berhasil diselamatkan, sudah 8 hari mereka terjebak di dalam sana. Sekarang makanan pun tersisa tinggal sedikit. Mario membagikan itu sedikit demi sedikit agar ke-33 penambang itu bisa terus bertahan hidup.
Sampai akhirnya suara bor jelas terdengar di atas mereka. Mereka semangat bukan main. Mereka bahagia karena sebentar lagi akan melihat sinar matahari. Tapi bor itu seperti tak mengarah kepada mereka dan malah meleset jauh dari lokasi mereka. Sekarang para penambang itu kembali frustasi hingga harapannya kembali hilang. Andre pun mulai putus asa karena memang sangat mustahil menyelamatkan ke-33 penambang dari bawah sana. Ditambah mereka yang di bawah sedang sangat kelaparan sekarang. Para keluarga korban merasa bahwa semuanya telah berakhir. Apalagi di antara mereka ada yang sedang mengandung anak, di mana bapaknya adalah salah satu dari ke-33 penambang yang terjebak di bawah sana. Sekarang makanannya tersisa tinggal 1 kaleng lagi. Bahkan Mario mencampur makanan itu dengan air agar sedikit lebih banyak dan membagikan kepada teman-temannya yang sekarang tak lagi punya harapan. Ditambah itu adalah makanan terakhir mereka. Tapi kemudian, tak lama ada seorang wanita yang menghampiri dan membawa roti paling enak di bumi. Juga yang lain membawakan spaghetti terenak yang pernah ada. Masing-masing dari mereka didatangi oleh orang-orang yang paling mereka cinta, lengkap dengan makanan kesukaannya masing-masing, termasuk Mario juga. Mereka semua bahagia tertawa memakan makanan yang begitu lezat dan tak akan habis jika dimakan terus-menerus. Tapi kita semua tahu hal itu hanyalah imajinasi mereka. Nyatanya semua adalah kebalikan dari itu. Di atas sana, Andre sudah memutuskan menghentikan pengeboran itu karena memang sangat mustahil untuk dilakukan. Tapi sang menteri terus meyakinkan Andre untuk jangan menyerah. Keluarga mereka menanti dengan penuh harapan di luar sana. Tapi sekali lagi, Andre menegaskan, ini semua sudah berakhir. Malamnya, para keluarga korban berdoa yang terbaik untuk ke-33 penambang yang berada di dalam sana. Wajah mereka begitu sedih, takut, juga kesepian di saat yang bersamaan. Andre melihat itu. Tapi tak ada apapun yang bisa dia lakukan. Menteri itu pun ikut berdoa bersama keluarga korban dan mengobrol bersama Maria, salah satu keluarga korban. Maria bilang, manusia memang selalu gagal, seperti memang tidak pernah belajar dari kesalahan. Dari situ, tiba-tiba sang menteri mendapatkan ide gila untuk kembali dilakukan. Ditemani Andre, dia menyiapkan sebuah strategi, yaitu dengan mengebor tanah yang melawan arah sejak awal, dengan arah yang sangat jauh dari ke-33 penambang itu berada. Ide itu memang gila, tapi Andre tahu ide itu mungkin bisa membuahkan hasil, karena pengeboran akan diarahkan ke arah batu raksasa yang menghalangi para penambang itu. Lalu pengeboran pun dilakukan. Ini adalah hari ke-17 mereka semua terjebak di bawah sana. Sepertinya tak ada lagi harapan untuk selamat, karena semua orang sekarat, menyiapkan dirinya masing-masing dalam keadaan terbaik untuk meninggal. Begitupun Mario. Pelan-pelan dia mulai memejamkan matanya sampai kemudian air dari atas menjatuhi muka Mario dan membuatnya terbangun diikuti oleh suara bor yang begitu berisik. Lalu bor pun menembus titik pegunungan itu dan masuk ke dalam mereka semua berada. Mario pun langsung teriak memanggil teman-temannya. Mereka semua bahagia bukan main. Seketika harapan itu pun tumbuh kembali. Mereka pun memukul-mukul bor itu dengan besi yang kemudian hal itu didengar menteri di atas sana. Juga untuk meyakinkan. Penambang itu menyelipkan sebuah pesan di bor itu, lalu dibaca oleh sang menteri dan Andre. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil. Bahkan pesan itu dibacakan oleh presiden kepada para keluarga korban, bahwa mereka semua masih hidup di bawah sana. Yang langsung saja membuat keluarga korban senang bukan main. Mereka pun menangis bahagia. Akhirnya lanjut, kabar bahagia itu sekarang sudah kesebar ke seluruh dunia, diberitakan terus-menerus tanpa henti di berbagai negara. Para penambang itu sekarang bisa mendapatkan perlengkapan yang cukup dari bor itu.
Bahkan, sekarang mereka bisa menyapa melalui handycam yang diberikan dari atas sana. Tapi mereka memang belum bisa diselamatkan. Butuh bor yang lebih besar untuk mengeluarkan mereka dari dalam sana. Yang jelas hal itu membutuhkan waktu berbulan-bulan, ditambah gunung itu memang sedang tidak stabil. Jadi sangat beresiko untuk mengebor dengan kecepatan penuh, karena ditakutkan akan meruntuhkan pegunungan itu dan mengubur hidup-hidup mereka di bawah sana. Sudah 50 hari mereka terjebak di sana. Dan petugas penyelamat terus melakukan tugas yang begitu sulit. Bahkan bor patah karena tidak kuat menembus batu yang begitu besar. Bahkan para petugas pun sudah sangat kelelahan. Dan termasuk sang menteri juga. Tapi keluarganya setia menanti di depan gerbang, sehingga diperbolehkan masuk oleh sang menteri. Ternyata selama ini bor itu bertahan oleh sebuah besi penghalang, dan itu tak mampu ditembusnya. Para penambang itu memutuskan untuk mengebom besi itu agar hancur, meskipun itu sangat berisiko. Tapi tak ada cara lain karena itu adalah salah satunya cara agar bor bisa masuk ke dalam. Lalu penambang itu mengebom di mana besi itu berada, dan bor itu akhirnya berhasil masuk ke dalam. Kapsul pun dimasukkan untuk mengeluarkan mereka satu persatu. Yang jelas saja itu sangat dinantikan oleh ke-33 penambang yang terjebak di bawah sana. Akhirnya pada hari ke-69 mereka berhasil diselamatkan satu persatu dan memeluk keluarganya masing-masing yang setia menanti mereka. Kebahagiaan ini tidak hanya dirasakan oleh warga Chailly, tapi juga dirasakan oleh seluruh dunia. Karena beritanya memang tersebar ke seluruh dunia dan menjadi pusat perhatian pada saat itu. Dan ke-33 penambang itu masih berkumpul sampai sekarang. Bahkan mereka sudah menganggap saudara satu sama lain. Lalu film pun berakhir. Ya, memang film ini sangat mengetuk hati. Pertama kali gue nonton film ini juga sampai meneteskan air mata karena banyak perjuangan dan kesedihan di dalamnya. Oke, buat kalian yang mau request film selanjutnya, bisa tuliskan aja filmnya di kolom komentar. Dan jangan lupa buat sahabat spoiler di luar sana yang belum tekan tombol subscribe, silahkan ditekan dulu tombolnya agar gue lebih semangat mereka film-film dari cerita lain. Oke, saya akhiri dulu sampai di sini ceritanya. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Saya akhiri. Bye-bye.